Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyapa kami lagi untuk menuntun kami. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6, ayat 5 sampai 14 firman Tuhan. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sehidup semati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja siang itu kami mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman dari seorang nenek untuk dimakamkan. Sore harinya kami dikagetkan dengan kabar bahwa kakek Jontor telah meninggal dunia menyusuli istrinya yang baru kami makamkan itu. Akhirnya besoknya kami makamkan lagi, dimakamkan di samping istrinya. Beberapa kali di jemaat yang berbeda kami menyaksikan yang seperti itu. Pasangan yang boleh disebut sehidup semati. Ketika istrinya meninggal dunia, suaminya menyusul atau sebaliknya. Mungkin karena sudah merasa sangat menyatu dengan pasangan. Karena memang selalu hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama, pergi kemana bersama-sama, melakukan aktivitasnya bersama-sama, sehingga sungguh seperasaan. Memang ada juga sang suami sakit-sakitan, dirawat oleh istri yang sungguh mencintainya, tetapi justru istrinya yang duluan mati. Memang mungkin itu karena kecapean, sebab sesuai dengan janjinya dengan penuh kasih dirawat sang suami ini dengan baik, dan sering tidak memperdulikan dirinya. Akhirnya dia yang duluan meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Bahwa bila ada yang merawat yang sakit, apalagi yang sudah lansia, kita harus memperhatikan yang merawat itu. Tidak hanya yang dirawat, supaya mereka bisa sama-sama terselamatkan. Seperti tadi itu, karena saking sayangnya, mengurusnya, ada yang tidak memikirkan dirinya. Sesuai dengan janjinya memang akan merawat dengan penuh kasih. Memang saat mau
menikah, saat mau kawin, pasangan seringkali berjanji untuk hidup semati. Artinya mau hidup bersama-sama, mengalami persoalan bersama-sama, mengalami sukacita bersama-sama, berjalan bersama-sama, menghadapi persoalan-persoalan bersama-sama, suka maupun duka, sesuai dengan janjinya itu, janji perkawinan itu. Aku mengasihi engkau dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan, dan aku akan melihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman, entah istri atau suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena sudah hidup bersama-sama, apalagi sudah puluhan tahun bersama-sama. Makan bersama-sama, tidur bersama-sama, bekerja bersama-sama, melaksanakan aktivitas bersama, sehingga sungguh seperasaan. Sehingga ketika pasangannya meninggal dunia, ia sepertinya ingin supaya juga akhirnya meninggal dunia. Memang bukan karena diusahakan, tetapi begitulah mungkin karena sudah seperti menyatu tadi itu. Akhirnya ya seperti mau ikut. Apalagi pasangan yang sudah lanjut usia. Pasangan yang sudah puluhan tahun bersama-sama. Sungguh menyatu. Dan memang enak. Kesatuan yang seperti itu. Sesuai dengan janjinya tadi, karena niatkan dan diusahakan, mereka merasakan. Untuk bersukacita bersama-sama, menderita bersama-sama, berbahagia bersama-sama. Pokoknya apa yang dirasakan yang satu, dirasakan yang lain. Sehingga ketika tadi ada yang mendahului, sungguh yang satu seperti tidak ada pegangan. Saya sendiri menyaksikan itu dalam diri orang tua saya. Ketika bapak saya duluan meninggal dunia, ibu saya kebingungan. Sebenarnya sudah beberapa lama dimakamkan, tetapi ibu saya masih menanyakan kabarnya, bagaimana, dan mempersiapkan untuk makan bersama. Panggil bapak, supaya kita makan bersama. Begitu yang diucapkan oleh mama saya waktu itu. Dan berkali-kali. Ini tadi karena sudah merasa menyatu, karena sudah puluhan tahun bersama-sama. Memang sekali lagi enak. Janji yang diucapkan untuk hidup bersama-sama itu, sehingga persoalan apa diatasi bersama-sama. Yang susah pun bisa menjadi menyenangkan. Karena diatasi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita sudah sekian lama hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita melakukan firman-Nya, menaati perintah-Nya, hidup sebagai orang yang percaya di hadapan-Nya. Walau tentu ada juga kekurangan dan kelemahan kita, tapi kita berusaha untuk hidup berkenan kepadanya. Kita akan merasa bersama-sama dengan Tuhan. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita rasakan ada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita. Memang dia sendiri yang berinisiatif untuk menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Dia sendiri yang berinisiatif. Maka ketika saya membaca firman Tuhan ini, apalagi seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-8, Roma 6 ayat yang ke-8, di mana teks berkata, jadi jika kita mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kita sehidup semati dengan Kristus. Saya hubungkan ini dengan pasangan yang sudah lansia, yang hidup bersama-sama. Saya melihat pasangan hidup yang sudah sekian lama bersama-sama itu. Makan bersama-sama, tidur bersama-sama, bekerja bersama-sama, beraktivitas bersama-sama, menghadapi persoalan bersama-sama, entah sukacita atau pergumulan-pergumulan yang berat, mereka berjalan bersama-sama. Mereka menjadi seperasaan. Nah, bila memang kita bersama dengan Tuhan dalam hidup dan kerja kita, kita akan merasakan hadirnya Tuhan dalam pergumulan kita. Hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Dia sendiri yang menghendaki.
Seperti dikatakannya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia sendiri yang mau bersama-sama dengan kita. Itu satu yang menguntungkan, membahagiakan bagi kita. Karena itu, jangan takut. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan, walau hidup sulit dan berat di tengah dunia ini, kita tidak perlu takut kalau ada Tuhan. Kalau Tuhan menjadi teman, kita buat seperti hidup semati bersama-sama dengan Tuhan tadi itu, kita melakukan aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan itu di dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak hambatan yang kita hadapi di dunia ini. Katakanlah wabah corona juga menjadi hambatan tantangan dalam kehidupan kita. Banyak persoalan yang terjadi. Tapi jangan takut, kita akan mampu melewatinya bila bersama-sama dengan Tuhan. Dunia tidak pernah mampu mengalahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita merayakan Paskah, mengingatkan kita bahwa kubur tidak mampu menahan Yesus. Tapi dia bangkit. Untuk menunjukkan bahwa dia mampu mengalahkan segala kuasa yang paling ditakuti. Pada waktu itu adalah kematian. Ternyata dia mengalahkannya. Dan dia menang. Ini mendorong kita bersuka cita menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka persoalan apapun tidak boleh mengkhawatirkan kita. Biar masalah tetap ada. Memang masalah selalu ada. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sama seperti pasangan suami istri yang hidup bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, sehidup semati tadi itu, kita akan mampu melewati itu semuanya. Kita akan menang di dalam kemenangan Tuhan. Karena itu, teruslah berjalan bersama Tuhan. Teruslah melangkah di dalam Tuhan. Teruslah bersama-sama dengan Tuhan. Apapun masalah, memang bukan karena kehendak Tuhan kita menghadapi masalah. Tapi dalam masalah itu, Tuhan hadir mendampingi kita seperti suami istri tadi itu. Sehingga kita boleh bersuka cita, bisa melewati semuanya, dan kita menikmati sukacita dalamnya. Mari, nikmati sukacita dalam kebersamaan dengan Tuhan, karena kita percaya dia mampu menolong kita melewati semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, bimbing kami mengerti bahwa masalah demi masalah selalu ada. Tapi kalau Tuhan ada dan selalu mendampingi kami, hidup bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak khawatir karena Tuhan menang. Mengalahkan kuasa yang paling berkuasa, maut pada waktu itu. Akan membuat kami menikmati berbagai hal, walau sulit dan berat. Perjalanan hidup di dunia, kalau Tuhan bersama kami, karena memang Tuhan menginginkan menyertai kami senantiasa, maka kami akan mampu melewatinya. Karena itu biar perkara, biar persoalan, biar masalah ada, asal Tuhan tetap menyertai kami. Dan buat kami untuk tetap percaya, Engkau mampu nolong kami. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang ragu, untuk mereka yang susah, untuk mereka yang kenyataan menderita. Apalagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Banjir, longsor, apalagi di daerah NTT saat ini. Dan juga di Bima, Tuhan tolong. Supaya mereka yang menderita itu boleh merasakan pertolongan Tuhan. Merasakan penyertaan Tuhan. Karena itu kami juga mohon Engkau menggerakkan kami semuanya yang percaya kepadamu untuk boleh saling menolong, saling membangun. Karena kami hidup bersama-sama dalam Tuhan. Sehingga mereka tertolong dan kami semua boleh bersuka cita. Pakai pemerintah kami atau setiap orang yang mau menolong sesamanya, kelompok manapun yang berkemauan baik untuk boleh bekerja sama. Sehingga kami merasakan bila kami menghadapi bersama, sama seperti suami istri, akan dapat melewati semuanya dan menikmati kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.